Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mustika Chandra Kusuma. Nama saya Zafara Hadatul Aish. Nama saya Naila Nur Halimah. Nama saya Ralvensa Masimangunsong. Nama saya Devina Aliningtyas. Nama saya Natasha Naulina Nababan. Selamat menyaksikan. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan dalam distribusi statistik cuaca selama periode waktu yang berkisar dari puluhan tahun hingga jutaan tahun. Perubahan iklim menunjuk pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada penyebab perubahan iklim. Yang pertama ada faktor alami, adalah penyebab perubahan iklim yang terjadi secara natural. Seperti poin pertama, variasi radiasi matahari, yaitu perubahan intensitas energi yang dipancarkan oleh matahari. Poin kedua, penyimpangan orbit bumi, yaitu perubahan jalur bumi saat mengelilingi matahari yang mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima. Poin ketiga, proses geologi, yaitu kejadian alam seperti pembentukan gunung dan letusan gunung berapi yang dapat melepaskan gas dan partikel ke atmosfer. Yang kedua, ada faktor aktivitas manusia, adalah penyebab perubahan iklim yang berasal dari kegiatan manusia. Antara lain, poin pertama, peningkatan gas rumah kaca, yaitu produksi gas seperti karbon dioksida dan metana yang memperangkap panas di atmosfer. Poin kedua, pembakaran bahan bakar fosil, yaitu penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi yang melepaskan gas rumah kaca. Poin ketiga, penebangan dan pembakaran hutan, yaitu hutan berperan menyerap karbon dioksida, jadi penebangan dan pembakaran melepaskan karbon kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir, asap industri, adalah emisi gas dari cerobong pabrik yang menjadi sumber utama polusi udara dan gas rumah kaca. Selanjutnya, ada dampak perubahan iklim. Contoh dampak lokal yang pertama, pola musim tidak teratur sejak tahun 1991. Yang kedua, kekeringan, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, waduk menyusut di Jawa Timur. Yang keempat, ROB di Semarang. Yang kelima, urban heat island di Surabaya dan juga Gresik. Yang terakhir, cuaca ekstrim, yaitu puting beliung di Situbondo. Lalu ada dampak di Indonesia. Yang pertama, perubahan pola musim. Musim tidak menentu sejak tahun 1991, ketergantungan impor pangan. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam yang pertama ada kebakaran hutan dan pencemaran asap di Sumatera dan juga di Kalimantan. Yang kedua, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrim semakin sering. Yang ketiga, ada lingkungan fisik. Yang pertama, waduk dan danau menyusut. Yang kedua, es di puncak Jayawijaya semakin menipis. Yang ketiga, banjir ROB meluas, contohnya di Semarang. Yang keempat, kota sejuk menjadi hangat, contohnya di Kota Batu. Dan yang terakhir, suhu kota naik, seperti urban heat island, contohnya di Surabaya dan juga di Gresik. Selanjutnya, ada dampak perubahan iklim terhadap kehidupan dan gejala alam dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Resiko penyakit seperti malaria dan alergi meningkat akibat gelombang panas dan perubahan distribusi nyamuk. Lalu ada kenaikan permukaan air laut. Diperkirakan naik 28 sampai 58 cm di akhir abad ke-21. Hal ini memicu banjir dan juga erosi. Jika pencairan es ekstrim terus terjadi, maka permukaan air laut bisa meningkat hingga 4-5 meter seperti 125.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, berkurangnya tutupan salju dan gletser. Tutupan salju berkurang dan gletser mencair di seluruh dunia. Sejak tahun 1900, area maksimum yang tertutup salju di belahan bumi utara telah berkurang sekitar 7%. Lalu ada kekeringan. Di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, suhu tinggi dan musim kemarau panjang sering terjadi, menyebabkan lahan kering dan gagal panen, terutama di wilayah pertanian tak ada hujan. Selanjutnya, ada upaya mengurangi penyebab perubahan iklim. Yang pertama, kemampuan beradaptasi. Negara berkembang sangat rentan karena bergantung pada sektor seperti pertanian dan lebih sulit beradaptasi dibandingkan negara industri. Yang kedua, menghindari kerugian ekonomi.
Tanpa tindakan, suhu naik 2,5 derajat Celcius. Bisa turunkan PDB sebesar 0,5% sampai 2%. Pembangunan perlu tahan iklim meski butuh biaya tambahan 5-20%. Yang ketiga, ada pembatasan bantuan. Banyak proyek pembangunan belum mempertimbangkan risiko perencanaannya. Yang keempat, ada risiko penundaan. Menunda adaptasi meningkatkan biaya dan risiko konflik atas sumber daya seperti air, makanan, dan energi akibat dampak iklim ekstrim. Yang kelima, pentingnya strategi penyesuaian. Adaptasi harus dilakukan lewat kebijakan nasional berbasis ilmu, pendidikan, teknologi, dan dukungan hukum. Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perubahan iklim adalah ancaman lingkungan yang besar yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang disingkat GRK dari pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang ditimbulkan meliputi kenaikan permukaan laut, berkurangnya salju dan gletser, kekeringan serta cuaca ekstrim. Untuk menghadapi dampak ini diperlukan upaya adaptasi, terutama di negara berkembang, serta strategi penyesuaian yang didukung oleh pendidikan teknologi dan regulasi. Penundaan dalam bertindak akan meningkatkan risiko dan biaya di masa depan. Di sini, kelompok kami menyediakan refleksi yang bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan! Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.